Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Mukminantul Kamila. Saya dari kelas manajemen B 2025 dengan NPM 202501011047. Saya di sini akan menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS statistik di laptop ya guys. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Oke guys, pertama-tama kalian masuk ke Excel ya guys, ke Excel. Terus kita copy paste. Kita copy paste biar rapi nanti teh ya kan di aplikasinya teh. Kita blok semuanya sampai ke bawah. Bentar ya guys, bentar. Blok terus ke bawah ya guys. Terus kita Ctrl C. Terus kita kembali lagi ke aplikasi SPSS yang tadi. Terus kita Ctrl V. Nah, kan rapi ya guys, rapi kan. Terus abis itu kita masuk ke sini. Ini yang satu kita ganti ke, bentar guys, kita ganti ke X1, terus ke X1 ya guys. Nah, terus yang keduanya kita ganti ke, bentar guys, ke X2. Yang ketiga kita ganti ke Y, oke? Terus ini desimalnya kita ganti ke 0 guys, ke 0. Ini desimalnya ya, kita ganti ke 0 sampai 0 semuanya ya guys, desimalnya 0. Terus habis itu kita masuk ke kita masuk ke measure. Kita ganti ke scale. Kita ganti ke scale ya guys semuanya. Habis itu bentar ya guys, bentar. Udah. Terus kita masuk ke label. Label yang pertama kita ganti labelnya teh jadi bentar guys, kita lihat dulu guys, kita pastiin dulu ya kan. Yang pertama teh kita ganti ke, bentar guys, nge-lag, maaf guys. Yang pertama kita ganti ke pelatihan ya guys. Yang pertama itu pelatihan. Terus yang keduanya kita ganti ke disiplin, oke? Disiplin kerja. Yang ketiganya kita ganti ke produktivitas ya guys, kita ganti ke produktivitas. Terus kita ke analisis, kita ke regression ke sini. Terus kita ke linear. Terus nah, jadi ini teh ya guys, ini teh produktivitas tadi masukin ke dependent. Nah, ini teh, bentar ya guys, bentar. Kok tipe, bentar guys, salah, maaf ya. Ini kita ganti ke produktivitas. Bentar ya guys. Kita lanjut lagi ya guys. Kita ke regression. Ke sini. Bentar guys, salah. Nah, ini terus kita ganti ke linear. Nah, jadi ini teh produktivitas ini teh dimasukin ke dependentnya tuh, diklik aja ya guys tuh. Terus yang dua ini teh kita masukin ke independent yang ke bawahnya ya guys, yang bawahnya. Udah ya guys, selanjutnya kita klik oke, udah. Tuh guys, ini teh muncul data-datanya guys tuh ya, udah kelihatan ya sama kalian. Oke, bentar guys. Oke guys, kita masuk ke penjelasannya. Ada yang pertama, ada model summary. Model summary teh berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,067 atau 6,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pelatihan dan latihan kerja mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen atau produktivitas sebesar 6,7%. Sementara itu sisanya sebesar 93,3% dijelaskan oleh variabel-variabel ini di luar modal penelitian ini. Yang kedua itu ada ANOVA. ANOVA itu berdasarkan tabel ANOVA, uji F
digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel independen. Diketahui nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,391 karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan variabel pelatihan dan latihan kerja tidak memiliki pengaruh dan yang signifikan terhadap produktivitas ya guys. Terus yang ketiga ada koefisien. Ada koefisien ya guys, bentar guys. Untuk tabel koefisien, penjelasannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rumus persamaan dan hasil uji individu atau uji T. Berdasarkan kolom B ya guys, pada unstandardized koefisien di tabel koefisien, maka model persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut. Nah, ini nilai konstantanya guys, ini ternyata. Nah, ini ya guys konstantanya ini. Konstanta menunjukkan bahwa jika variabel pelatihan X1 dan latihan kerja X2 bernilai konstan atau 0, maka nilai produktivitas Y-nya adalah sebesar 100,978. Yang kedua ada koefisien pelatihan. Koefisien pelatihan T min 0,093 menunjukkan adanya hubungan negatif di mana setiap peningkatan satu satuan variabel pelatihan maka produktivitas diprediksi akan menurun sebesar 0,093. Yang ketiga ada koefisien latihan kerja, menunjukkan adanya hubungan negatif di mana setiap peningkatan satu satuan variabel latihan kerja maka produktivitas diprediksi akan menurun sebesar 0,284. Selanjutnya untuk uji T dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel independen dengan ketentuan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka berpengaruh signifikan. Yang pertama ada pengaruh pelatihan atau X1. Diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,681 karena 0,681 lebih besar dari 0,05 maka variabel pelatihan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas. Yang kedua ada pengaruh latihan kerja atau X2. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,202 karena 0,202 lebih besar dari lebih kecil dari 0,05 maka variabel latihan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas. Selanjutnya ada kesimpulannya guys. Secara keseluruhan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel pelatihan dan latihan kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas pada sampel data ini dengan tingkat kontribusi pengaruh yang tergolong lemah yaitu hanya sebesar 6,7%. Begitu ya guys, tata cara atau tutor dari aplikasi SPSS statistik. Sekian dari saya. Maaf ya guys kalau banyak kesalahan dan pabaliut ya guys, maaf banget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.